semua baik ya. Nah, setelah seminggu kita nggak ketemu, sekarang kita kembali lagi di online bersama dengan Mbak Intan dan Mbak Shalom. Nah, halo Mbak Shalom, gimana kabarnya? Baik. Setelah seminggu nggak ketemu ya, Iya. pasti rasanya seneng ya. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Daki-Daki ya. Yuk, semua berdiri. Musik. Pakai gerakan ya. Belum, semoga semua udah sarapan, udah siap mendengarkan firman Tuhan ya Kak Shalom. Iya. Nah, sebentar lagi kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Dek Betri. Silakan Dek Betri. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Dek Betri untuk doa pembukaannya. Nah, sekarang setelah kita doa pembukaan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Shalom. Nah, yang akan disampaikan oleh siapa Kak Shalom? Oleh Bu Indri. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Bu Indri, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Musik.
akan segera mendengarkan firman Tuhan ya Kak Shalom yang akan disampaikan oleh Bu Indri. Silakan Bu Indri. Terima kasih Mbak Intan dan Kak Shalom. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bu Indri. Apa kabar kalian? Seneng ya kita memasuki liburan Natal, liburan tahun baru. Apa nih kegiatan di rumah? Ada yang membuat kerajinan? Atau apa kegiatan yang di rumah yang adik-adik lakukan? Main-main dengan teman di tetangganya? Wah, yang penting harus tetap jaga kesehatan ya, harus tetap makan yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin biar kita tambah sehat, tambah kuat. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan mengambil sikap yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena berkat Tuhan memberi kami kesehatan hingga pagi hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh fokus akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberikan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, jika pada kesempatan hari ini belum bisa bergabung dengan kami secara online, Tuhan berkati mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan, supaya teman-teman kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sukacita, dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah hadiah untuk Tuhan. Nah, siapa yang senang kalau mendapatkan hadiah? Ya, semuanya senang ya. Biasanya kapan sih kalau kita mendapatkan hadiah itu? Ya, pas ulang tahun. Terus pas waktu apa lagi? Kemarin waktu Natal kira-kira ada nggak yang dapat hadiah ya? Kalau nggak dapat sih tidak apa-apa. Ya, biasanya waktu ulang tahun kita dapat hadiah. Senang nggak kira-kira dapat hadiah? Pasti senang. Nah, kalau dibalik sekarang, kita memberikan hadiah. Sudah pernah? Pasti juga sudah. Kalau teman kita ulang tahun, wah, kita memberikan hadiah. Kita turut senang, teman kita ulang tahun, kita beri kado. Terus apa lagi ya? Oh, kalau ada saudara atau tante atau siapapun yang punya adik baru, adik kecil, adik bayi yang baru lahir, kita kasih kado, kita kasih hadiah. Wah, seneng ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa? Tentang hadiah. Tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dari orang Majus. Kita akan mendengarkan di Matius 2 ayat 1 sampai 11. Silakan kita mendengarkan firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 11. Itu menceritakan tentang kisah orang Majus. Nah, setelah Yesus dilahirkan di kota Betlehem, orang Majus ini mendapat berita bahwa akan ada atau telah lahir seorang raja di kota Betlehem. Nah, siapakah orang Majus ini, adik-adik? Orang Majus ini adalah orang-orang pandai, orang-orang ahli perbintangan. Nah, saat firman Tuhan datang kepada mereka yang memberitakan bahwa telah lahir seorang raja, anak Mesias yang telah lahir bagi mereka. Nah, orang Majus ini segera mereka mentaati firman itu. Caranya mereka segera bergegas menuju ke kota yang dimaksud. Caranya bagaimana? Mereka melihat bintang. Nah, kita lihat orang Majus itu seperti apa. Nah, orang Majus di sini ada 3. Mereka bergegas menuju ke tempat bintang terang itu berada. Jadi, bintang itu adalah sebagai patokan mereka untuk menuju ke suatu tempat. Nah, adik-adik, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dan mereka hanya berpatokan kepada bintang terang itu saja. Nah, kalau sekarang, kalau kita mau melakukan perjalanan yang jauh, mudah ya, kita bisa menggunakan pesawat terbang. Wah, sehari langsung sampai. Menggunakan apa lagi? Adik-adik kalau mau pergi jauh, ke rumah Eyang, ke Jakarta, apa ke mana ya? Jawa Timur. Enak ya, pakai mobil. Pakai apa lagi? Iya, pakai kereta api. Wah, mudah ya, mudah dan cepat. Nah, tapi zaman dahulu orang Majus ini mereka menggunakan apa? Tadi seperti gambarnya. Iya, mereka menggunakan onta. Mereka jalan kaki. Wah, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan itu tidak hanya selesai dalam waktu hanya beberapa jam. Kalau sini Jakarta, kalau naik mobil pribadi kira-kira berapa lama? Sehari ya. Kalau naik pesawat, nah mungkin bisa tuh 1 jam kalau ke Jakarta. Cepat ya dan mudah. Tapi mereka, kalau dikatakan, kita mau lihat petanya dulu ya adik-adik. Nah nih, petanya. Orang Majus melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Pertama ke Yerusalem dulu, karena saat mendengarkan firman, orang Majus mendengarkan seorang raja telah lahir bagimu. Jadi mereka berpikir bahwa raja ada di Yerusalem. Mereka melakukan perjalanan dan itu memakan waktu yang sangat lama. Dan di perjalanan itu juga mesti mereka mendapatkan rintangan. Entah itu yang
tiba-tiba hujan, mereka mengalami kepanasan, mereka mengalami mungkin bertemu dengan banyak orang, banyak hal yang mereka alami selama perjalanan mereka menuju ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh bintang terang itu. Nah, sampai di Yerusalem mereka bertanya, wah, malah di istana di situ mereka tidak tahu, loh, raja siapa yang lahir? Wah, di istana itu mereka tidak tahu kalau ada seorang raja yang lahir. Bahkan Raja Herodes pun berkata, wah, siapa ini raja yang lahir? Raja Herodes memanggil para ahli Taurat dan para imam. Ayo diselidiki, kok ini ada berita dari orang Majus yang mengatakan bahwa ada seorang raja yang lahir. Ayo diselidiki. Wah, lalu orang Majus, wah, ternyata bukan di sini tempatnya. Mari kita lihat bintang itu lagi. Kita jalan lagi. Kemana bintang itu akan menunjukkan tempatnya? Nah, dengan kesetiaan para orang Majus ini, tetap mereka dengan setia melakukan perjalanan itu. Walaupun dengan tidak mudah. Padahal mereka adalah orang pandai, ahli perbintangan, orang yang kaya. Nah, kenapa kok kaya? Nah, karena mereka membawa persembahan, membawa hadiah yang akan diberikan kepada yang bayi yang lahir itu. Mereka membawa emas. Teman-teman atau adik-adik tahu emas? Yang biasanya untuk perhiasan, itu kan mahal ya. Nah, mereka membawa itu untuk sebagai persembahan. Lalu setelah emas apa? Kemenyan. Nah, karena zaman dahulu kemenyan itu adalah suatu hal yang berharga. Karena waktu itu kemenyan ini dipakai untuk wangi-wangian, dan wangi-wangian yang dari kemenyan ini hal yang sangat berharga, nilainya sangat mahal. Lalu yang ketiga, mereka bawa mur. Mur ini juga hampir mirip dengan kemenyan yang pada waktu itu digunakan untuk wangi-wangian, persembahan untuk wangi-wangian yang mahal harganya. Mereka bawa itu karena mereka kaya. Nah, itu yang mereka bawa, yang terbaik yang mereka persiapkan untuk sang raja yang baru lahir. Nah, dalam perjalanan mereka melanjutkan lagi sampai di tempat bintang itu berhenti. Bintang terang itu berhenti di sebuah tempat yang ada kandang dombanya. Mereka bersukacita. Bintang itu berhenti di kota Bethlehem. Nah, mereka melihat di sebuah tempat yang ada kandangnya. Kita lihat di sana ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria, dan ada Mesias, seorang raja yang telah diberitahukan kepada mereka yang telah lahir, yang akan menjadi raja damai, yang akan menjadi Allah yang hebat. Para orang Majus ini bersukacita, mereka telah menemukan tujuannya. Nah, mereka yang sudah dipersiapkan itu adalah hadiah untuk Tuhan Yesus. Mereka persembahkan emas, mereka persembahkan kemenyan, dan mereka persembahkan mur sebagai tanda yang terbaik yang mereka punya, yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik, kita mau mengambil hikmah tentang orang Majus. Apa yang orang Majus ini lakukan yang harus kita contoh? Yaitu pertama, mereka setia dan taat akan firman Tuhan. Saat mereka diminta untuk mendatangi, untuk menjumpai bayi yang baru lahir yang akan menjadi raja, yang akan menjadi Mesias, mereka taat. Walaupun dalam perjalanannya tidak mudah, mereka melakukan perjalanan yang jauh, tapi mereka taat. Mereka tetap melakukan itu. Dan yang kedua, selain taat, mereka memberikan yang terbaik. Nah, sama seperti tadi Bu Indri tanya adik-adik di awal,
tentang hadiah. Siapa yang pernah menerima hadiah? Senang kan? Nah, begitu juga siapa yang pernah memberikan hadiah? Juga senang karena kita bisa memberi. Nah, saat ini kita mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan berarti adik-adik habis ini mencari emas, kalau emas dilepas gitu ya untuk Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Tapi kita mau belajar memberikan yang terbaik dari hidup kita. Apa ya contohnya yang terbaik dari hidup kita? Contohnya adalah hidup kita. Waduh, seperti apa itu? Misalnya adik-adik punya talenta, pandai bernyanyi. Wah, kita persembahkan nih talenta kita untuk melayani Tuhan. Untuk melayani di gereja dengan puji-pujian misalnya. Terus adik-adik punya bakat yang lain apa ya? Bakat untuk berbicara di depan orang banyak ya. Kan ada ya bakat seperti itu. Nah, adik-adik gunakan untuk menjadi MC itu seperti tadi kayak Kak Salom, kayak Kak Intan, belajar menjadi MC, memberikan yang terbaik. Terus apa lagi ya? Melalui sekolah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui prestasi. Ya, meskipun nih di masa pandemi kita menjadi lebih berat ya sepertinya sekolah online dari rumah, tapi kita memberikan terbaik buat Tuhan melalui prestasi kita di sekolah. Nah, itu dari tadi contoh-contohnya ya adik-adik. Kita mau belajar. Terus ada adik-adik yang berpikir, tapi aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, nggak pinter ngomong, aku nggak pandai di sekolah, terus aku mau beri apa pada Tuhan? Jangan khawatir, karena Tuhan melihat hatimu. Hati kita adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita setia kepada Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Dan kita akan memberikannya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. No. Kita bisa, karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Asal kita mau. Ya, itu ya. Bahwa kita akan pertama taat firman Tuhan, yang kedua memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada kuisnya. Nah, di sini kuisnya. Nah, yang di bagian terakhir itu nanti bisa di zoom ya. Itu ada melengkapi ayat Alkitab dengan huruf hidup. Huruf hidup itu apa? Huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, itu sudah ada rangkaian kalimat ayat Alkitab. Cuman belum lengkap karena huruf A, I, U, E-nya hilang. Nah, adik-adik tinggal melengkapi ayat Alkitab yang ada di aktivitas ini ya. Nah, setelah adik-adik bisa melengkapi, langsung ditulis tuh di kolom komen. Nah, akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang paling cepat dan yang benar tentunya. Oke? Nah, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan bersaat teduh, kita akan menghadap kembali kepada Tuhan. Yuk kita ambil sikap yang terbaik. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bilang kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah isi hatiku untuk aku boleh memberikan belajar dari orang Majus untuk memberikan yang terbaik. Jika saat ini aku belum menemukan bakat atau talentaku, tapi aku mau hidupku aku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidupku, dan melalui karya-karya yang aku lakukan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami rindu, kami terus diperbaharui, kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Mari Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami, jadikan kami untuk senantiasa menjadi anak yang taat, anak yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan, dan
anak yang akan memberikan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Indri atas firman-Nya. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Dan jangan lupa kuisnya ya adik-adik, ditulis di kolom komentar. Ya, makasih Bu Indri untuk firman-Nya. Oke, setelah kita berdoa dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Indri, kita akan menutup sekolah minggu online kita ya. Kak Shalom ya. Kita mau nyanyi lagu apa? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk semua tetap berdiri dengan gerakan ya. Musik. penghujung akhir sekolah minggu ini ya, Kak Shalom ya. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak. Nah, sekarang kita akan berdoa penutup yang akan disampaikan oleh Kak Shalom. Silakan Kak Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya Dek Shalom doa penutupnya. Nah, tibalah di penghujung akhir sekolah minggu kita ya Pak Indri. Nah, jangan lupa adik-adik untuk tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, kami tidak lupa dari Komisi Anak GKJ Pegangsaan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.